Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Ayo orang Tuban kumpul semua di channel ini. Ayo di subscribe. Udah siap nonton? Dulurku, ini adalah part 3 tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Untuk part 1 dan part 2-nya, bisa kalian geledah di channelku ini. Kalau kalian ngikutin part 1 dan part 2-nya nih lur, kalian kudu bangga dan ngefans dengan Kanjeng Sunan Kalijogo lur, alias Raden Mas Said. Dan di part ini, kan Raden Mas Said itu udah jadi Kanjeng Sunan Kalijogo setelah pertemuannya dengan Kanjeng Sunan Bonang. Jadi di video kali ini, kita memanggil beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, oke? Dalam kisah Wali Songo, aku rasa nama Sunan Kalijogo adalah yang paling santer terdengar di mana-mana. Bukan cuman karena penampilannya yang paling berbeda dengan Wali Songo lainnya, Kanjeng Sunan Kalijogo ini punya cakupan dakwah yang paling luas lur. Dan gak cuman itu, Kanjeng Sunan Kalijogo juga punya pengaruh paling luas di kalangan masyarakat. Soalnya pendekatan yang digunakan oleh beliau ini cukup berbeda lur. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menyamarkan jati dirinya. Serta Kanjeng Sunan Kalijogo ini menggunakan metode akulturasi sehingga menyentuh hati masyarakat pada saat itu lur, dengan budaya Jawa yang udah ada. Budaya-budaya itu beliau gubah ke pendekatan yang lebih bernilai Islam. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo memperkecil selisih antara budaya Jawa dengan nilai Islam dan menemukan korelasinya lur. Ibarat nih, agama Islam itu adalah panci, maka budaya Jawa ini adalah tutupnya lur. Jadi udah paling klop dan paling sempurna. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo ini punya pola pikir yang paling berbeda dengan Wali Songo lainnya lur. Salah satunya terlihat dari cara beliau membuat tiang tatal, yaitu tiang besar penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu kecil. Hal ini gak mengapa, melainkan bermakna filosofis bahwa kekuatan itu terbentuk dari sebuah persatuan. Mantap kan? Anyway, dalam serat Babat Demak menuturkan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo alias putranya Adipati Tuban mengawali dakwahnya itu di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, buat mengislamkan penduduk Cirebon, Indramayu, dan Pamanukan. Dalam menjalankan dakwah, Kanjeng Sunan Kalijogo ini seneng banget nyamar lur, dan beliau ini sering menunjukkan kelemahan diri buat menyembunyikan kelebihan beliau. Contohnya, beliau ini nyamar jadi pengemis. Selain itu, kadang-kadang beliau ini juga nyamar sebagai tukang sapu masjid dan lain-lain. Banyak lur, Sunan Kalijogo ini menyamar menjadi sosok-sosok yang menunjukkan kelemahan. Kemudian, pada saat itu, masyarakat Jawa tuh seneng banget nonton pertunjukan wayang lur. Ya secara zaman dulu kan belum ada TV gitu kan. Nah, wayang ini tuh ibaratkan TV lur, ngedapetin hiburan visualnya itu dari sana. Nggak kayak sekarang, hiburan aja nih ya itu bisa kalian dapat dari gadget. Kayak ini nih, kalian nonton YouTubeku ini, terhibur kan? Makanya kalian itu bersyukur dan manfaatin gadget itu buat nyari informasi-informasi yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan rasa kecintaan kalian terhadap budaya Nusantara, terlebih kepada Tuban. Zaman dulu ya boro-boro lur, harus nunggu ada pertunjukan wayang dulu baru dapat hiburan. Anyway, Kanjeng Sunan Kalijogo memanfaatkan hiburan rakyat itu sebagai media dakwahnya lur. Tapi ini cuma sebagian kecil aja ya lur. Soalnya metode dan strategi dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo itu sebenarnya banyak. Tapi ya lur, wayang kulit Jawa pada zaman dulu itu nggak kayak sekarang loh. Bentuknya dulu tuh bener-bener menyerupai manusia banget. Ada satu cerita nih, dimana Kanjeng Sunan Kalijogo ini akan mengadakan pertunjukan wayang kulit dalam rangka membuka Masjid Agung Demak, atau bahasa sekarangnya itu grand opening lah ya. Tapi usulnya Kanjeng Sunan Kalijogo ini ditentang lur oleh Kanjeng Sunan Giri selaku pemimpin Wali Songo kala itu, dengan alasan bahwa wayang kulit waktu itu menyerupai manusia lur. Sedangkan dalam Islam, haram hukumnya membuat sesuatu yang menyerupakan makhluk yang memiliki ruh, baik manusia maupun hewan. Akhirnya, hal ini ngebikin Kanjeng Sunan Kalijogo mencari alternatifnya. Ide kreatifnya Kanjeng Sunan Kalijogo ini mulai main nih. Kanjeng Sunan Kalijogo menyusun beberapa aksara atau huruf Arab menjadi sebuah struktur wayang. Dan hal ini nggak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena perwujudannya itu nggak menyerupai makhluk beneran, melainkan tersimbol
simbolisasi dari huruf Arab. Dan hal ini pun diterima oleh wali lainnya. Kalian perhatiin deh, wayang kulit sekarang itu menyerupai kayak huruf Arab kan ya? Dan menurutku nih, ada unsur huruf mim ha mim dal, alias kalau disusun itu akan membentuk nama Muhammad, Rasul dan Nabi kita semua. Menarik banget toh? Makanya lur, logo YouTubeku ini adalah wayang kulit lur, sebagai bukti bahwa ini adalah karyanya Kanjeng Sunan Kalijogo alias orang Tuban, bukan cuma budaya Jawa aja lur. Oke, kalian tahu kan sekarang korelasinya? Dan kalau kita amati baik-baik ya, betapa bangganya kita lur, bahwa kita sebagai orang Tuban, wayang kulit yang kita tahu saat ini adalah gubahan dan ide kreatifnya orang Tuban. Siapa lagi kalau bukan idola kita semua, Kanjeng Sunan Kalijogo. Bangga nggak lur? Dari Tuban itu loh. Apalagi kalau kalian ditanya, budaya Jawa itu apa anak-anak? Pasti kalian semua mikir, wayang kulit gitu kan? Tuh, udah merepresentasikan budaya Jawa banget kan? Tak ulangi lagi ya, itu karyanya siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo, orang Tuban. Loh, gak bangga gimana tuh kalian? Aku kok jadi semangat gini ya? Nah, sekarang kalian tahu kan, kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini punya ide kreatif yang tinggi. Dan beliau ini seneng banget nyamar. Pas dakwah juga kayak gitu lur. Makanya, beliau ini punya banyak banget julukan. Misalnya nih, di Jawa Barat atau di Pajajaran, beliau ini nyamar jadi dalang lur. Dengan kepiawaiannya nih, memainkan tokoh-tokoh wayang dengan diselipkan ajaran agama Islam lur. Terus di sana, beliau dikenal dengan sebutan Ki Dalang Sidobranti. Gak cuman itu lur, kemudian di daerah Tegal, Kanjeng Sunan Kalijogo ini juga nyamar jadi dalang barongan. Terus warga sana mengenal beliau dengan julukan Ki Dalang Bengkok. Lalu di daerah Purbalingga, Kanjeng Sunan Kalijogo menyamar jadi dalang topeng yang dikenal dengan julukan Ki Dalang Kumendung. Lalu di daerah Mojopahit, Kanjeng Sunan Kalijogo juga menyamar menjadi dalang dan dikenal dengan nama Ki Unahan. Dan semuanya itu dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain lur, buat menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam melalui pertunjukan wayang. Bahkan seperti yang udah dijelaskan di Babat Cirebon, Kanjeng Sunan Kalijogo yang kebanyakan nyamarnya jadi dalang ini berpindah dari daerah-daerah antara Pajajaran ke Majapahit itu nggak memungut bayaran berupa uang lur, tapi cukup membayarnya dengan 2 kalimat syahadat yang beliau menyebutnya dengan istilah jimat kalimosodo. Dan dalam strategi dakwahnya itu, Islam berkembang sangat cepat di Pulau Jawa. Karena apa? Ya karena Kanjeng Sunan Kalijogo ini tepat menyasar ke hati nurani masyarakat Jawa lur, melalui budaya Jawa. Bahkan hal ini pun dipanut oleh putranya Kanjeng Sunan Kalijogo bernama Raden Umar Said atau Kanjeng Sunan Muria, dengan quote beliau yang terkenal itu lur, yakni ketika memancing ikan jangan mengeruhkan airnya, alias kalau mau menyebarkan agama Islam jangan menghilangkan budayanya lur. Begitu. Terus, berbicara soal wayang kulit, kalian pasti akrab banget dengan tokoh Punokawan kan lur? Semar, Gareng, Petro, Bagong, Togok, Bilung. Ini adalah tokoh-tokoh yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi sebelum Wali Songo itu belum ada tuh lur, tokoh-tokoh Punokawan tadi. Dan tak ulangi lagi lur, tokoh-tokoh Punokawan yang terkenal itu karyanya siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo, orang Tuban. Keren gak lur? Terus ada beberapa tokoh lain yang merupakan kreasinya Kanjeng Sunan Kalijogo lur, yaitu Dewa Ruci, Dewa Srani, dan Wisanggeni. Selain wayang lur, Kanjeng Sunan Kalijogo juga membuat tembang-tembang. Salah satunya adalah Kidung Rumeksa ing Wengi yang disampaikan dalam langgam Dandang Gulo. Dan ada lagi nih, salah satu yang paling banyak disalahartikan oleh masyarakat Indonesia lur, adalah syair Lingsir Wengi. Orang-orang zaman sekarang tuh lebay gara-gara film nih, Lingsir Wengi yang sebenarnya itu bukan yang kalian dengar di film-film itu tadi lur, melainkan yang liriknya tuh kayak gini nih. Lingsir Wengi sepi durung bisa nindro. Suaranya jelek deh. Nah itu lur, artinya itu sebenarnya bagus banget loh. Alias ketika dirimu tuh ngerasa gelisah atau nggak bisa tidur, maka sholatlah dan curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kuntilanak opo iku lur, lu lebay tenan. Film-film kayak gini nih yang justru merusak budaya Jawa lur, nggak ngerti esensinya, nggak ngerti sejarah budayanya, main asal gitu aja. Wes lah, lupain film-film lebay itu lur, gak penting juga toh. Kemudian nih, selain ke kasus sastraan dan seni alias budaya, banyak sebenarnya yang bilang kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama Islam dengan metode budaya. Padahal itu sebenarnya bentuk kecil dari tugas keseluruhan beliau. Tapi sebenarnya tugas utamanya beliau adalah menggubah peradaban dari yang sebelum Islam menjadi Islami lur. Jadi yang dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan metode budaya itu hanya segini nih,
sebagian kecil aja. Nah, selain dalam hal budaya lur, beliau juga menginfluence dalam hal ritual dan politik. Tak coba sebutin satu-satu ya. Kalian tahu nggak? Hampir semua kota di Jawa atau bahkan Indonesia itu punya alun-alun. Dan alun-alun ini adalah buah pemikiran dari Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana fungsinya alun-alun adalah sebagai tempat bertemunya rakyat dengan pemimpin untuk diberikan sebuah pengumuman, sabdorojo, dan lain-lain lur. Selain itu, alun-alun juga sebagai pusat penyelenggaraan budaya kadipaten atau kerajaan, dan juga tempat diberlakukannya kisos atau hukuman bagi para pelaku kejahatan. Perhatikan lebih detail lagi deh lur. Alun-alun itu selalu berdekatan dengan masjid, kantor pemerintahan, dan pasar. Nah, tata letak ini juga dirancang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang mengandung filosofi Islam yang tinggi lur, yaitu hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini direpresentasikan dengan masjid. Kemudian hablum minanas atau hubungan antara manusia ke sesama manusia yang direpresentasikan dengan pasar. Dan ada satu lagi, yaitu hablum minal ulil amri atau hubungan manusia ke pemimpinnya lur, yang direpresentasikan dengan kantor pemerintahan. Filosofi ini disematkan dengan cerdas ya lur oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Orang mana? Orang Tuban. Dan diikuti oleh kota-kota di seluruh Nusantara. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo zaman dulu itu ibaratkan kayak influencernya gitu lur. Terus ada lagi yang kalian pasti tahu nih. Kalian pasti tahu kupat kan? Kalau bahasa Indonesianya itu ketupat. Ini tuh tradisi yang udah dikenal di seluruh rakyat Indonesia kan lur. Kupat ini sebenarnya bukan syariat Islam ya lur, tapi merupakan budaya Nusantara. Adalah Kanjeng Sunan Kalijogo lah yang mencetuskan tradisi ini. Kembali lagi ya lur, karya orang Tuban lur. Kreator budaya yang udah menusantara ini yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo mentradisikan kupatan itu 2 kali, yaitu seminggu sebelum Ramadan dan seminggu setelah Lebaran. Nah, itulah tradisi aslinya lur. Jadi kupatan itu bukan pas lebarannya banget, dimana secara etimologisnya nih, kupat itu berasal dari kata ngaku lepat alias mengaku kesalahan. Makanya aku tuh sebenarnya nggak suka loh kalau kupat itu di bahasa Indonesia kan jadi ketupat. Opo iku artinya ketupat ketemu lepat kan ya tambah kacau toh. Udahlah pakai bahasa aslinya aja, kupat, jangan diubah-ubah. Ada filosofinya tuh. Selain bermakna ngaku lepat, kupat juga berarti laku papat atau 4 tindakan, yakni yang pertama adalah lebaran, yang berarti berakhirnya waktu puasa dan pintu ampunan dibuka lebar-lebar baik dari Allah maupun ke sesama manusia. Dan inilah makna dari lebaran. Yang kedua adalah luberan, yang berarti meluber atau melimpah, dimana ini tuh ajaran untuk bersedekah ke fakir miskin dan juga sebagai laku zakat fitrah sebelum lebaran. Yang ketiga leburan, yang berarti melebur atau sudah habis, dengan makna bahwa dosa-dosa kita itu sudah melebur atau sudah habis lur, karena amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan saling memaafkan ketika lebaran. Yang keempat adalah laburan, berasal dari kata labur atau kapur. Di sini difilosofikan bahwa kapur adalah zat yang bisa menjernihkan air dan memutihkan dinding. Kita sebagai manusia harus menjaga kesucian diri, baik lahir maupun batin. Nah, itu lur, makna dan filosofinya kupat. Ada yang baru tahu? Terus, kalian tahu atau pernah lihat baju kayak gini nggak? Salah satu baju yang Jawa banget kan? Baju ini tuh dikenal dengan baju Surjan Lurik. Dan yang mendesain pertama kali adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Orang mana lur? Orang Tuban lur. Yang sebenarnya ini tuh adalah baju takwa lur. Kalau kalian tahu baju takwa yang sekarang, itu terinspirasinya ya dari baju ini nih. Cuman makin lama makin dipisahkan lur antara kaitan Jawa dengan Islam. Miris sih ya. Padahal kan kita nggak perlu jadi Arab untuk menjadi orang Islam kan lur. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab kan. Terus nih, Sunan Kalijogo kan udah bikin baju Surjan Lurik. Gak afdol dong kalau kita nggak bahas penutup kepalanya kan. Penutup kepala punya orang Jawa apa namanya? Iya pinter, namanya blangkon, yang dipakai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, bahkan nih ya, Jawa Barat dan Jakarta. Itu buah karya orang Tuban loh. Yaitu siapa lagi kalau bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalian perhatiin nggak? Pas zaman kerajaan Majapahit itu belum ada blangkon lur. Dan setelah Islam masuk ke Pulau Jawa, barulah ada blangkon. Terlebih ketika Kesultanan Demak. Ceritanya, zaman dulu di Pulau Jawa ini multikultural banget lur. Banyak pedagang-pedagang dari luar negeri, yaitu dari Arab dan Gujarat, yang mereka ini pakai penutup kepala dari kain. Dan kalau kalian perhatikan juga ini
ini pun dipakai oleh para wali. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga mengawinkan antara budaya Jawa dengan Islam lur. Bentuknya sih sama, kain yang dililitkan di kepala tapi pakai batik, kain khas dari Jawa ataupun Nusantara. Dan blangkon ini dipermudah penggunaannya dengan merekatkan perbagiannya lur, sehingga tinggal pakai aja, gak usah dipakai secara manual kayak gitu. Dan blangkon ini ada makna filosofisnya juga lur. Apa itu? Bentuk dari blangkon ini mempertemukan sisi kain kanan dengan kain kiri, yang bermakna pertemuan antara jagat alit atau mikrokosmos dengan jagat gede atau makrokosmos. Keren nggak filosofinya lur? Oke, kita lanjut. Beralih ke lagu nih. Lagu yang berasal dari suku Jawa itu apa anak-anak? Iya, pinter lagi. Gundul-gundul pacul. Pengarang lagunya siapa? Nggak tahu pak. Loh kok iso iku lho? Pengarangnya itu Kanjeng Sunan Kalijaga, orang Tuban lur. Yang maknanya itu sangat dalam sebenarnya lur. Yaitu pesan terhadap para pemimpin, bahwa pemimpin itu harus menyangga amanah dari rakyat, baik dalam hal kehidupan, akhlak maupun keimanan. Makanya jadi pemimpin itu jangan sombong, jangan seenaknya sendiri, apalagi makan uang rakyat. Terus kalau mental pemimpinnya aja sembrono kayak gini atau gembelengan, ya wakul ngelempang segane saratan, alias bakal tercerai berai. Ayo biar Nusantara ini tetap bersatu, pemimpin-pemimpin itu harus kembali merenungkan pesan dari para wali, wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu apalagi ya? Budaya udah, politik udah, lagu udah, tembang udah. Dalam hal pertanian belum ya? Aku kasih pertanyaan yang gampang lagi nih. Alat yang dipakai oleh petani itu apa lur? Ini bukan namanya pacul atau cangkul, ya enggak? Kalian sadar enggak lur? Alat yang terkenal ini nih, itu adalah rancangan Kanjeng Sunan Kalijaga, orang Tuban loh. Dan enggak lepas dari apa yang dinamakan filosofi, dimana cangkul ini punya 3 bagian, yaitu pacul, bawak, dan doran. Yang pertama adalah pacul alias mata cangkul ya. Pacul ini adalah kependekan dari kata ngipatake barang kang muncul lan mendugul. Artinya sama kayak fungsinya pacul, membuang tanah-tanah yang enggak rata kan. Yang berarti kita sebagai manusia kudu sadar dengan dosa-dosa yang kita perbuat, dan dosa-dosa tadi itu kudu kita buang dan kita perbaiki. Yang kedua adalah bawak, atau yang menyambungkan antara batang kayu dengan mata pacul. Bawak ini berasal dari kata obahing awak, alias bergeraknya badan manusia, yang artinya manusia itu harus bergerak untuk memperoleh kesehatan ragawi dan untuk memperoleh rezeki yang halal. Ya kalau misalnya kita nggak bergerak, ya mana mungkin kita dapat rezeki yang halal, ya kan? Yang ketiga adalah boran, alias batang kayu yang digenggam di cangkul tuh. Doran ini berasal dari kepanjangan dongo marang pangeran, atau berdoa kepada Tuhan. Dalam kita bergerak, menjalani kehidupan, mencari nafkah, jangan lupa berdoa agar kita itu memperoleh keselamatan dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Selain cangkul, ada juga alat pertanian lain yang merupakan karya Kanjeng Sunan Kalijaga, orang Tuban, yaitu luku atau bajak sawah. Dimana luku ini punya 7 komponen, yaitu yang pertama adalah pegangan, dimana fungsi pegangan ini adalah pengendali arah, dimana kita hidup di dunia ini harus punya pegangan dan tuntunan agar kita tidak tersesat lur. Yang kedua adalah pancatan, dimana fungsinya adalah sebagai pijakan untuk mengendalikan tekanan dari bajak sawah, dimana filosofinya kita punya keyakinan harus ada kemantapan hati agar iman kita tidak goyah lur. Yang ketiga adalah tanding atau pasak. Ini tuh kayak semacam handlingnya gitu lur, pengatur pegangan dan pancatan terhadap singkal. Dan maknanya tanding atau pasak ini sebagai pergumulan atau kontemplasi kita lur, untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Dan sebagai manusia, seyogyanya kita senantiasa berpikir dan mempertimbangkan ini baik atau ini buruk. Yang keempat adalah singkal. Fungsinya adalah sebagai penggali tanah atau penggembur tanah. Ini bermakna ikhtiar atau usaha manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kejen, yang merupakan mata bajak, yang fungsinya adalah menembus ke dalam tanah. Hal ini memperkuat filosofi singkal tadi lur, bahwa ikhtiar itu harus ada semacam konsistensi, istiqomah, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah olang-aling. Ini bermakna ketika seseorang itu udah berusaha dan udah bertawakal, segala rintangan yang menutupi itu bakal tersingkap. Yang ketujuh adalah racuk. Maknanya, ketika rintangan-rintangan itu udah tersingkap atau udah terlewati, maka akan sampai ke cita-cita, yakni terciptanya masyarakat yang sejahtera dan madani. Ini jadi satu pedoman lur bagi pemimpin maupun bangsa Indonesia agar selalu ingat dengan nilai ajaran agama, nilai kebaikan. Dan aku lihat Kanjeng Sunan Kalijaga ini punya banyak pengajaran agama yang bernilai tinggi, yang bisa digunakan sebagai pengingat lur, atau guidance buat kita agar senantiasa ingat untuk berbuat baik dan gimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat. Waktunya kita semua sadar lur, dengan nilai-nilai luhur yang udah disampaikan oleh agama, oleh leluhur, oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Hiduplah seyogyanya seperti
seperti ajaran agama. Kanjeng Sunan Kalijogo itu udah mengajarkan banyak hal, dan sebenarnya masih banyak banget buah karya dari Kanjeng Sunan Kalijogo lur. Salah satunya kayak kue ketuk, lagu ilir-ilir, gapura, dan lain-lain. Yang kalau dijabarkan semua di sini itu bakal panjang banget lur. Intinya lur, bisa kita tarik kesimpulan, buah karya Kanjeng Sunan Kalijogo tadi adalah merupakan identitas budaya Jawa saat ini lur, alias jantungnya budaya Jawa. Yang bahkan di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pun buah karya Kanjeng Sunan Kalijogo masih sangat kuat digunakan dan masih jadi identitas budaya. Jadi ayo semuanya rame-rame jawab di kolom komentar, siapa perancang budaya Jawa? Sebut dan tulis dengan tegas Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan jawab pula, berasal dari manakah beliau? Tulis lagi dengan tegas Kanjeng Sunan Kalijogo putra Tuban. Budaya Jawa asalnya adalah buah pemikiran orang Tuban. Budaya Jawa berasal dari Tuban. Kalau Solo adalah spirit of Java, maka aku pribadi nih ya, Aditya Agustiawan, menjuluki Tuban adalah the origin of Java. Tuh, keren banget ya lur. Jadi budaya Jawa itu memang asalnya dari orang Tuban lur. Maka dari itu lur, aku tuh miris banget ya, kontribusi orang Tuban itu sebegitu besar lur. Leluhur-leluhur Tuban itu begitu hebat. Wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijogo. Mana rasa bangga kalian lur? Apa kalian terima kalau Tuban itu dilupain begitu aja? Jadi generasi muda Tuban, ayo tanamkan rasa cinta kalian terhadap Tuban lur. Kalian ini lahir dan tinggal di tempat yang begitu hebat, kota yang dulunya punya peranan yang sangat hebat, yaitu Kabupaten Tuban. Semoga di kemudian hari akan muncul tokoh-tokoh dari Tuban yang membawa pengaruh besar bagi Nusantara atau bahkan dunia lur, dan yang akan mengubah peradaban-peradaban yang lebih baik lagi. Mengingat nih, nilai-nilai luhur peradaban-peradaban itu udah mulai perlahan luntur lur. Jadi semoga ini adalah satu titik balik buat kalian untuk menjadi generasi emas Tuban dan untuk menjadi generasi emas Nusantara. Jujur sekarang aku tuh sedih banget lur. Kenapa? Tuban sekarang itu redup. Jangan sampai nih lur, Tuban makin lama ini makin pudar termakan zaman. Makanya YouTubeku ini punya misi mengembalikan nama besar Tuban. Ya walaupun subscribernya pun belum seberapa ya lur, tapi kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi coba? Udah waktunya Tuban ini bangkit. Dan aku tuh berterima kasih dan bersyukur banget, di Tuban ini telah lahir sosok Kanjeng Sunan Kalijogo alias Raden Mas Said yang udah menyempurnakan budaya Jawa dan yang udah mengharumkan nama besar Tuban lewat jasa dan karya besar beliau. Buat Kanjeng Sunan Kalijogo, idolaku, semoga anak turunmu akan mengemban erat amanahmu nanti, insya Allah. Ayo dulur, kita kirim Al-Fatihah ya ke Kanjeng Sunan Kalijogo, khususun ila ruhi wal jasadi Raden Mas Said Kanjeng Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. Terima kasih dulur-dulurku. Semoga video ini memberikan manfaat buat kalian. Kalau ada tambahan seputar karya Kanjeng Sunan Kalijogo bisa kalian lengkapi di kolom komentar. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan ini sangat penting, jangan lupa bagikan atau share video ini ke teman-teman atau kerabat kalian, biar sama-sama makin cinta Kanjeng Sunan Kalijogo dan makin bangga menjadi orang Tuban. Dan biar tahu bahwa budaya Jawa itu adalah buah pemikiran orang Tuban. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.